jurusan ilmu komunikasi. Sebelumnya ini apa nama arti saya itu yaitu adalah nama saya adalah Ihsan, itu artinya adalah kalau dalam Islam itu adalah baik. Terus kemudian itu artinya saya adalah anak ketiga, dan Yulianto adalah bulan lahir saya di bulan Juli dan gabungan nama orang tua perempuan dan orang tua laki-laki saya. Kurang lebih seperti itu untuk nama saya. Terus dari mana asal saya dan apa yang paling saya sukai dari tempat asal saya? Saya kebetulan lahir di Pekanbaru. Saya lahir di Pekanbaru. Apa yang saya sukai dari kota kelahiran saya sebenarnya karena ini kotanya itu tidak seperti di Sumbar ya, tidak ada apa namanya kayak gunung apa sawah gitu. Jadi mungkin yang paling saya sukai dari kota ini adalah ketika sunset dan city light-nya sih ketika malam. Kayaknya itu bikin saya agak sedikit tenang sih kalau saya melihat begitu. Kemudian apa hobi atau kegiatan favorit Anda di waktu luang? Itu kalau untuk hobi sebenarnya saya memiliki hobi itu saya senang dengar musik, saya senang main gitar. Saya senang main gitar, dan kegiatan favorit saya kalau pas waktu luang sih biasanya ya main gitar sih. Saya ngulik-ngulik lagu, saya mainkan sendiri. Cuman ya saya nggak bisa nyanyi sih, saya nggak pandai nyanyi, cuma saya cuma bisa main gitar. Jadi palingan saya dengan teman saya sih yang bisa nyanyi. Jadi saya yang ngulik. Apa yang menjadi alasan Anda memilih prodi ilmu komunikasi? Itu sebenarnya alasan saya memilih prodi ini, jujur ini memang pilihan kedua saya, bukan pilihan pertama. Jadi untuk pilihan pertama itu saya sebenarnya pengennya itu di jurusan yang berhubungan dengan seni musik atau dengan seni teater sebenarnya. Tapi karena ada satu dan lain hal yang membuat saya itu tidak bisa ternyata untuk mengambil jurusan itu, akhirnya saya memilih untuk pilihan pertama itu ada di sastra bahasa Indonesia, dan yang keduanya itu di jurusan ilmu komunikasi. Kenapa saya memilih jurusan ilmu komunikasi sebagai pilihan kedua? Karena pada waktu itu kayaknya untuk di ilmu komunikasi ini seru menurut saya secara jurusan. Kenapa? Karena jurusannya itu kayaknya berhubungan dengan publik, dan saya sebenarnya senang bersosial sih sebenarnya. Saya tuh suka bersosial, suka ngobrol, suka cerita-cerita, suka ngumpul, dan jadi dari situ tuh bisa melatih public speaking saya, public relation saya gitu. Kemudian alasannya adalah saya melihat untuk prospek kerjanya untuk jurusan ilmu komunikasi itu peluangnya lumayan besar, dan dari pengalaman teman-teman saya atau pengalaman orang-orang yang lebih tua dari saya, dia menceritakan untuk jurusan ilmu komunikasi itu dia bisa kemana aja sih secara kerja. Dia bisa dibilang untuk ruang lingkup kerjanya itu luas. Jadi maka dari itu saya ingin mengambil jurusan yang berbeda dari hobi saya, karena alasannya adalah someday ketika saya nggak bisa kerja dari hobi yang saya inginkan, setidaknya saya punya satu skill atau satu pendidikan, satu pemahaman yang sebelum itu saya pernah ambil di bidang kedua, yaitu ilmu komunikasi. Jadi saya antaranya punya dua pegangan. Ketika saya nggak bisa hidup dari hobi saya, setidaknya saya bisa hidup dari jurusan yang saya pilih. Itu sih ceritakan pengalaman atau pencapaian pribadi paling berkesan bagi Anda. Kalau untuk pengalaman, kalau untuk pencapaian mungkin sejauh ini saya belum ada pencapaian. Dalam artian pencapaian yang betul-betul membuat saya bagus itu belum ada. Tapi pengalaman sih yang membuat saya pengalaman lebih baik sebelumnya. Yang paling berkesan itu saya pernah ikut lomba puisi itu 3 kali, dan memang dari 3 kali itu saya tak pernah menang. Tapi di situ saya merasa puas dan berkesan, karena sebenarnya saya salah satu hobi saya itu saya menulis puisi biasanya. Tapi yang bikin saya lebih berkesan di pengalaman itu di lomba itu adalah karena
akhirnya saya bisa menulis puisi yang jauh lebih apa ya, lebih kayak lebih luas gitu sih pemahamannya. Dan sebelumnya itu saya nulis puisi yang kata-katanya paling cuma tahu ngestak itu di situ aja. Sedangkan kalau misalnya saya setelah saya coba puisi itu, saya melihat ternyata banyak kosakata di Indonesia itu yang bisa dipakai di puisi, dan kosakatanya itu tidak indah dan maksudnya juga bagus gitu. Jadi itu dari yang segi puisi. Yang kemudian itu saya nampil pensi gitu. Mulai dari drama itu saya pernah, terus tampil main musik dengan teman saya itu pernah, itu salah satu yang berkesan sebenarnya. Nari juga saya pernah. Jujur untuk seni saya itu sangat suka, sebenarnya hampir semua, cuman ada satu yang mungkin sampai sekarang saya itu masih belum bisa menguasai. Bukan berarti yang kayak yang lainnya itu saya pandai, tapi untuk yang satu ini saya memang betul-betul tidak bisa sama sekali, yaitu melukis. Tapi untuk kayak seni nari, bermain musik, terus drama itu setidaknya saya ada basic, maksudnya saya bisa lah gitu. Tidak harus yang saya mempelajari dari awal, tapi untuk melukis itu saya nggak bisa. Jadi untuk pencapaian, untuk pengalaman itu sih lebih ke lomba puisi, saya bisa nulis puisi. Dan itu pensinya itu mulai ada dari drama, terus ada drama, ada nari juga. Nari saya itu pernah rentak bulan dengan nari saman. Yang paling berkesan sih di nari saman sih saya, karena seru sih untuk nari saman dan nampil musik ngiringin teman saya. Itu sih memang tidak di apa ya, itu tapi setidaknya tidak memberikan kesempatan untuk saya bisa tampil. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan atau komunitas budaya? Oke, untuk semasa sekolah saya itu pernah mengikuti sebuah organisasi yang bernama Paskibra. Pada zaman saya mulai mengikuti Paskibra itu dari zaman SMP, dan di posisinya pada waktu itu di SMP saya menjadi seorang danton, dan itu komandan peleton yang bertugas untuk memberi abang-abang kepada barisannya, kepada pasukannya. Nah kemudian di SMA saya melanjutkan itu menjadi seorang paskibra juga di sekolah, dan alhamdulillahnya saya naik tingkat lah ya, mencoba tantangan baru. Saya menjadi seorang ketua dari ekskul paskibra itu. Tapi sayangnya itu saya nggak lolos menjadi seorang paskibra provinsi waktu SMA di tahun 2022. Itu saya nggak lolos, tapi saya melanjutkan ekskul saya itu di SMA sampai saya tamat. Itu apa tujuan dana Anda dalam mengikuti mata kuliah ini? Yaitu tujuan saya sebenarnya yang pastinya yang dari semua orang yang ingin mendapatkan ilmu. Tapi yang membuat saya dapat mengikuti mata kuliah itu karena saya nggak dapat pembelajaran seperti ini di sekolah. Nah ketika di kuliah itu saya mendapatkannya, dan ternyata seluas itu dan sekompleks itu pemahamannya. Dan apa ya, ternyata di luar sana itu masih banyak hal-hal yang keren sih. Makanya itu tujuan saya mengikuti mata kuliah ini. Apa harapan Anda terhadap belajar di kelas ini? Harapannya itu menurut saya jelas, saya ingin berkembang lagi, saya ingin menambah wawasan lagi, saya ingin menciptakan sebuah pengalaman sampai pada akhirnya itu tuh bisa membuat saya kayak, oh aku dulu pernah seperti ini dan pengalaman seperti ini. Jadi saya bisa belajar dari pengalaman sih. Itu harapannya. Apa yang ingin Anda capai sama kuliah? Sebenarnya saya untuk pencapaian sih tidak ada yang terlalu spesifik kali. Mungkin yang saya ingin itu adalah relasinya dan pengalamannya, lebih ke relasi dan pengalamannya. Kemudian karena sebenarnya saya kuliah ini juga permintaan terakhir dari almarhum ayah saya. Jadi saya ingin menuntaskan tugas saya sebagai seorang anak, memenuhi permintaan terakhirnya sebelum dia meninggalkan.
sebenarnya nggak mesti kuliah pun saya bisa dapat pengalaman, tapi setidaknya dengan saya di luar mendapat pengalaman, di dalam kampus pun saya juga dapat pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman semakin membuat kita bisa berkembang lebih cepat gitu sih. Apa 3 hal yang menjadi kelebihan utama Anda? Untuk kelebihan sih mungkin ya ini sih kelebihan saya sih mungkin karena saya hobi bermain gitar, jadi salah satu kelebihan saya itu mungkin ada di situ. Saya ngerti sedikit tentang musik, saya ngerti tentang perfilman, saya ngerti tentang drama, saya ngerti tentang nari, temponya, apa segala macam. Itu yang satu dari seni. Kemudian menulis sih, kelebihan utamanya itu kayak menulis saya itu bisa menulis kayak puisi gitu, atau menulis naskah untuk drama atau apa gitu. Itu terus yang ketiga kelebihan saya yaitu mungkin di ini sih kayak public speaking sih. Jadi dulu itu saya sebenarnya nggak bisa public speaking, cuman karena saya nggak pernah belajar, cuman saya hanya melihat teman saya yang pandai public speaking itu saya terapkan dan saya implementasikan ke depan, dan alhamdulillahnya itu saya langsung bisa gitu untuk public speaking. Jadi salah satu kelebihan saya yang saya suka itu salah satunya itu ya public speaking, yang membuat saya itu ketika ada di rumah itu saya udah nggak ada malu lagi, karena masih lebih tidak grogi lagi, tidak tahu yang akan dikatakan. Terus dalam situasi apa Anda merasa paling percaya diri? Di saat situasi saya benar-benar down, jadi menjadi acuan saya buat kayak yuk ini bisa kita lewatin, ini bisa dilewati sama-sama, yuk ini pasti bisa. Di saat down sih saya biasanya yang paling sering gampang saya percaya diri bisa. Kemudian apakah ada keterampilan tertentu yang Anda kuasai? Ya mungkin keterampilan tertentu itu seperti saya bisa bermain gitar dan menulis mungkin. Gitu. Untuk keterampilan, apa yang paling Anda nikmati saat belajar atau bekerja? Yang paling saya nikmati jujur ilmu yang didapat, pemahaman dan pengalaman, dan ini sih lebih kayak ke cerita-cerita seru. Karena gini, saya untuk pribadi itu saya bukan tipikal orang yang bisa serius-serius gitu. Maksudnya saya yang salah saya lagi ada bekerja sama berapa jam itu saya serius itu saya nggak bisa karena saya itu lebih senang itu sambil bercanda. Kenapa? Karena menurut saya ketika sambil bercanda itu membuat saya lebih rileks sih, dan lebih cepat pahamnya, lebih menikmati sih ya, dalam bekerja atau dalam belajar. Dalam belajar itu lebih menikmati saat bercanda, sambil diiringi bercanda ya, tapi tidak selalu bercanda, ada kalanya. Kemudian apa bidang atau aktivitas menurut Anda paling cocok dengan bakat Anda? Mungkin karena saya sebelumnya pernah bekerja menjadi seorang waiters, jadi mungkin saya bisa bekerja sebagai seorang waiters, sebagai tim service customer. Mungkin satu lagi yang ingin saya, ya mungkin paling ini ya yang paling cocok mungkin itu yang menjadi bikin band sih, karena saya jujur kepengen punya band tapi sampai sekarang nggak ketemu orangnya, nggak dapat orangnya. Jadi saya pengen bikin band sih, karena biar bisa main musik bareng gitu dengan teman-teman. Terus apakah Anda mendapatkan pengakuan atas bakat atau kemampuan tertentu? Alhamdulillahnya dari orang sekitar itu seperti teman-teman, dan lebih ke teman-teman sih, sama pasangan waktu itu mendapat pengakuan. Alhamdulillahnya pengakuan, mereka mengakui bahwa saya bisa di bidang itu. Kemudian bagaimana Anda memprioritaskan antara pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan non akademik?
untuk memprioritaskannya sih, kalau saya pribadi jujur lebih ke yang non akademik sih, karena saya lebih memprioritaskan itu, karena dari selama saya 18 tahun hidup justru saya paling banyak dapat itu di non akademik ketimbang di akademiknya gitu. Bukan berarti akademiknya buruk, enggak, akademik itu bagus, tapi sejauh ini mulai dari pengalamannya, cara belajarnya, semua pemahaman yang saya dapat itu kebanyakan dari non akademik gitu. Jadi saya lebih memprioritaskan sebenarnya di non akademik, karena sebenarnya tanpa kita sadari itu sangat-sangat luas untuk akademik gitu. Apa hambatan yang utama yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin hambatan utamanya untuk mencapai tujuan itu mungkin lebih kayak beradaptasinya sih, beradaptasi dengan orang barunya, dengan lingkungan barunya, itu lebih ke mungkin di situ, karena kan setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda, dan itu otomatis mungkin saya dengan teman saya dulu itu cara bercandanya seperti ini, cara bergaul seperti ini, terus dengan lingkungan yang baru itu membuat saya harus beradaptasi lagi gitu, dan mungkin di situ sih hal yang paling agak sedikit sulit. Saya susah untuk beradaptasi secara cepat gitu. Saya butuh yang sedikit lama. Mungkin di situ cara mengatasinya adalah lebih kayak ke melihat lingkungan mereka sih. Jadi kayak saya itu lebih kayak memperhatikan selama berapa waktu itu bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka dalam bercanda, dalam bergaul, itu saya perhatikan di sini sampai saya dapat, baru saya bisa untuk masuk di situ sebagai ibaratnya saya masuk ke lingkungan itu. Kemudian apa hal yang paling sulit Anda lakukan saat ini dan mengapa? Hal yang paling sulit saya lakukan pada saat ini itu pada disiplin waktu sih. Disiplinnya waktu itu hal yang sulit. Sebenarnya bukan saya tidak bisa disiplin pada waktu, tapi lebih saya sekarang itu sedang belajar untuk mendisiplinkan pada waktu. Tapi mungkin sekarang ini lebih kayak ke konsistennya aja sih, konsistennya, dan itu sampai sekarang saya masih susah untuk konsisten. Dalam hal apa Anda merasa perlu banyak belajar atau berkembang? Di saat saya melakukan kesalahan atau melakukan sebuah kesalahan fatal sih, dan juga dalam sebenarnya pada saat apapun itu kita bisa banyak belajar gitu atau berkembang, tapi mungkin kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu lebih ketika dia down, ketika dia jatuh, ketika dia salah itu mungkin dia baru, dan saya sih kadang seperti itu. Apa langkah pertama yang Anda rencanakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut? Langkah pertamanya adalah saya biasanya sih evaluasi diri saya, di mana letak salah saya. Kemudian saya mencari tahu, saya bertanya, apakah saya dengan, biasanya sih saya sering ngobrol dengan teman sih, jadi saya bertanya kayak apakah ini benar, apakah yang saya lakukan tadi itu benar, apakah salah gitu. Jadi dari situ saya bisa mengevaluasi, saya mengingat lagi kejadiannya. Ya, langkah pertama sih biasanya evaluasi sih, dan kemudian sesudah kalau sudah tahu kesalahannya, baru dari situ saya mempelajari bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasi. Lebih gitu sih. Keterampilan apa yang membuat Anda paling relevan untuk di SPG atau kali yang Anda pilih? Keterampilan di ini sih mungkin public speakingnya sih. Saya bisa ngomong di depan orang banyak, saya bisa membagi isi pikiran saya dengan orang banyak gitu, bisa berdiskusi bareng sih, dan itu bisa dibilang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan bidang studi yang saya pilih. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mengembangkan keterampilan tersebut? Langkah pertama sih biasanya saya lebih bertanya ke orang yang berpengalaman sih. Jadi saya ngobrol, misalnya saya ada satu kendala nih, dan tidak nemu nih masalahnya, saya nggak tahu nih bagaimana cara mengatasi, solusi yang paling tepat. Biasanya saya nanya sih ke orang yang sudah berpengalaman, dan dari situ saya baru mikir kayak, oh ternyata seperti ini, ternyata caranya seperti ini.
cara mengembangkan keterampilannya seperti itu. Lebih kayak ke hal pertama saya lakukan adalah bertanya kepada orang yang berpengalaman sih, itu sih. Kemudian bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya seperti internet, buku untuk belajar sesuatu yang baru? Saya lebih sering ke internet sih ketimbang buku, karena jujur saya tipikal orang yang kurang suka untuk membaca buku ya, karena saya itu tipikal orang yang cepat bosan sebenarnya. Bukan berarti saya harus membaca buku yang ada gambarnya, enggak, tapi memang saya tidak sesuka itu dalam membaca buku. Nah, yang paling saya suka itu adalah biasanya mendengarkan, bercerita, sama biasanya nonton aja. Jadi seperti itu. Tapi untuk sekarang kalau ingin memanfaatkan sumber dayanya, belajar sesuatu baru, biasanya itu dari pengalaman orang-orang di sekitar, orang-orang banyak, terus internet sih biasanya. Itu sih. Atau biasanya saya coba sih. Misalnya saya dapat ilmu baru, itu saya ambil. Saya pengen coba aja sih. Siapa yang menjadi inspirasi Anda dalam mengembangkan potensi diri? Yang menjadi inspirasi ya, inspirasi saya untuk mengembangkan potensi mungkin ada di ayah saya sih, karena dari keluarga saya itu cuma saya sendiri yang memiliki keterampilan seperti ini, yang berbeda dari saudara-saudara saya. Jadi di situ dia sangat betul-betul mendukung, menyukai, makanya dari situ saya kayak inspirasi saya bahwa oke, saya bisa hidup dengan keterampilan seperti ini, saya akan tunjukin. Jadi ya, ayah sih. Apa yang biasanya membuat Anda tetap termotivasi untuk belajar untuk terus mencapai sesuatu? Biasanya yang membuat saya tetap termotivasi untuk belajar itu ya biasanya itu mengingat almarhum saya sih, biasanya mengingat almarhum saya perjuangannya seperti apa dalam membuat, ibaratnya untuk menyejahterakan istri dan anak-anak. Itu sih, itu tetap saya termotivasi itu di situ sih. Ketika saya merasa saya nggak bisa hidup kayak gini terus, dari situ sih saya termotivasi biasanya. Apa kelebihan utama yang Anda miliki dan bagaimana tersebut mendukung bagaimana Anda memotivasi diri sendiri ketika menghadapi kegagalan? Kalau untuk saya sih, pastinya ketika saya mengalami kegagalan pasti saya langsung down, karena jujur sampai sekarang itu saya masih down, tapi biasanya saya downnya itu tidak terlalu larut, karena lebih ke downnya cara saya memotivasi diri saya itu kayak ini, orang lain bisa kok, saya enggak gitu, itu aja, hal sesimpel itu ya, bisa ya bangkit gitu. Itu sih. Bagaimana apa kelebihan utama yang Anda miliki dan bagaimana hal tersebut menyebabkan pengembangan diri Anda? Apa kelebihan utama ya? Bagaimana hal tersebut menyebabkan pengembangan diri? Mungkin kelebihan utamanya itu ada di public speaking sih, mungkin di public speaking. Jadi dari public speaking itu saya ingin merambah ke dunia yang lain, karena menurut saya ketika kita bisa ngomong di depan orang banyak, apalagi orang tidak dikenal, itu justru bisa mendukung ke berbagai bidang sih. Itu apa kekurangan atau kelemahan yang perlu Anda perbaiki untuk mencapai tujuan Anda? Kalau kelemahan sih seperti itu tadi, yang saya itu langsung gampang jatuh itu, terus mungkin kayak sedisiplin pada waktu itu sih. Dan yang ya itu sih kekurangan atau kelemahan saya. Apa 3 nilai hidup yang paling berharga di hidup saya? Itu ada 3, yaitu 1 pertama doa, dan yang kedua itu pengalaman, dan yang ketiga itu sabar sih, lebih ke sabar. Jadi kayak apapun yang terjadi gitu, lebih ke sabar aja sih. Kayak kalau kita sabar pasti ini akan ada sesuatu yang indah sih nanti di ujung sana itu. Terus apa yang memotivasi Anda ya untuk terus belajar berkembang walaupun dalam tantangan? Yang bikin saya tetap termotivasi itu lebih ke ini sih, walau ada tantangan itu kayak sebenarnya setiap hidup kita itu, perjalanan hidup itu pasti ada tantangan, pasti. Hidup siapa sih yang gak ada tantangan? Sedang Nabi aja yang
kekasih Tuhan aja, Rasulullah aja, kekasih Allah aja itu ada tantangannya gitu dalam berdakwah, apalagi kita yang sebagai manusia biasa umatnya gitu. Jadi kayak bagaimana cara saya memotivasi diri, lebih ini sih realistis aja sih, kayak ya saya hidup otomatis pasti ada tantangan, jadi mau tidak mau harus dilewatin. Itu sih. Siapa tokoh inspiratif Anda dan bagaimana nilai atau tindakan mereka memengaruhi Anda? Tokoh inspiratif sih lebih kayak yang di awal tadi sih, kayak yang ini, yang ayah saya sih. Dia nggak mendukung sih, tapi lebih kayak ke dia tidak mendukung, tapi saya cuman melihat kisah dulunya aja sih, bagaimana perjuangan dia, itu aja. Apa tindakan konkret yang Anda lakukan saat merasa kehilangan motivasi? Biasanya sih kalau ketika saya ada di posisi itu, biasanya tindakan pertama sih biasanya saya merenung sih, biasanya evaluasi, mencari tahu kayak kok bisa nih jadi down gitu, lebih kayak gitu sih. Bagaimana cara Anda mengatur waktu untuk memastikan keseimbangannya antara belajar, kegiatan, organisasi dan waktu pribadi? Cara saya mengaturnya itu lebih ke, kalau untuk kegiatan organisasi itu kebetulan saya ada jadwalnya, jadi saya memang kayak ada jadwalnya gitu sih. Kalau untuk waktu pribadi itu biasanya lebih kayak saya biasanya sih di tengah malam, biasanya itu waktu saya pribadi ya, lebih di tengah malam sih. Apa kebiasaan buruk ya yang sering menghambat produktivitas Anda? Menunda itu salah satu kelemahan saya. Satu, masih belum konsisten dalam disiplin waktu, dan yang kedua itu menunda sesuatu, lebih ya menunda itu sih, karena sampai sekarang itu saya masih belum bisa sama dengan yang kayak disiplin waktu itu, masih belum bisa konsisten lah gitu. Bagaimana Anda memastikan bahwa tugas-tugas penting selalu selesai tepat waktu? Kalau saya sih untuk tepat waktu sih jarang, karena itu tadi mas, karena kesalahan saya itu adalah masih sering menunda untuk tepat waktu, tapi biasanya saya selalu memprioritaskan itu dulu sih. Kemudian setelah menghadapi kegagalan, apa yang Anda lakukan untuk bangkit kembali? Biasanya itu saya berdoa, yang pastinya pertama berdoa, meminta petunjuk meminta petunjuk sih, lebih kayak ke meminta petunjuk, kayak apa nih yang harus saya lakukan. Kalau saya pribadi itu tipikal orang yang tidak mau untuk menceritakan ke siapapun sih, saya bukan orang yang suka kayak gitu. Tergantung momen sih biasanya, dan tergantung orangnya. Cuman kebanyakan sih saya enggak, tapi saya hanya ngobrol dengan diri saya sendiri, kayak apa nih yang harus dilakukan. Dan biasanya yang bisa bikin saya bangkit lagi itu ya karena ada orang-orang sekitar yang hidupnya itu harus dibahagiakan. Itu. Kapan terakhir kali Anda merasa bangga terhadap diri sendiri? Apa yang membuat Anda merasa? Terakhir kali saya merasa diri saya bangga dengan diri saya sendiri itu di saat saya bisa tampil pensi, mulai dari main musik, drama, terus nari, terus bikin puisi. Itu sih di saat seperti itu yang membuat saya kenapa bangga. Itu lebih ke ini, apa yang selama ini saya bayangkan ternyata saya bisa, walaupun dalam ruang lingkup yang kecil ya. Maksudnya bukan dalam skala yang besar, bukan kompetisi yang besar, pertunjukan yang besar, masih yang kecil-kecilan, tapi setidaknya saya sudah berani gitu untuk maju, untuk tampil. Itu. Bagaimana Anda mengukur apakah Anda sudah berkembang atau masih berada di tempat yang sama? Biasanya saya mengukur itu kayak ini kok gini-gini aja sih, nggak ada perubahan. Biasanya sih kalau saya misalnya merasa ada misalnya sesuatu yang tidak berkembang, biasanya saya langsung terasa sih kayak ini kok gini-gini aja sih, nggak ada berkembangannya. Biasanya saya langsung sadar
biasanya. Bagaimana Anda mengelola emosi ketika menghadapi tekanan dan konflik? Untuk mengelola emosi sebenarnya saya itu orangnya temperamen dulu. Saya adalah orang yang temperamen, tapi semenjak saya masuk SMA saya mengurangi temperamen itu. Saya belajar untuk bagaimana cara mengelola emosi saya, dan sekarang sih biasanya cara saya untuk menurunkan emosi tadi itu biasanya saya diam dulu. Saya tenangkan diri saya tenangkan pikiran saya tenangkan hati saya. Ketika semuanya sudah reda di diri saya, baru saya untuk menghadapi itu. Karena kalau sebenarnya bisa-bisa aja di saat saya mengelola emosi saya ketika langsung menghadapi tekanan, bisa-bisa aja. Cuman takut nanti, ya kita manusia pasti ada ini sih, pasti kita ada namanya kesalahan, pasti namanya manusia kan. Jadi saya takutnya itu kebablasan atau keceplosan gitu. Jadi saya lebih kayak ini sih, lebih kayak ke ngasih waktu ke diri saya sendiri dulu untuk tenang, untuk mencari solusinya. Baru nanti itu tekanan-tekanan tadi atau masalah tadi baru diselesaikan. Lebih gitu sih, kayak gitu. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dan rekan kerja? Kayak yang dibilang sebelumnya, itu cara saya menjaga hubungan itu dengan bercanda sih ya, karena saya tipikal orang yang nggak bisa selalu serius tuh nggak bisa. Saya harus ada bercandanya. Jadi dengan cara saya selalu bercanda, saya ngajak bercanda, selalu bercengkrama, bercanda-canda gitu, itu menjaga hubungan sih, menjaga hubungan antara teman, keluarga, dan rekan kerja. Biasanya gitu sih. Seberapa terbuka Anda terhadap kritik dan bagaimana cara Anda menggunakannya untuk perbaikan diri? Kalau untuk saya pribadi, saya sangat terbuka untuk kritikan, karena untuk kritikan itu sangat diperlukan untuk ini sih, perkembangan diri. Dan saya selalu menerima kritikan, dan biasanya setelah ada kritikan itu saya kayak gimana ya, lebih kayak ke berpikir kayak kalau ini salah berarti apa yang harus diperbaiki gitu, seperti apa langkah selanjutnya, lebih kayak gitu sih. Apa peluang terbaru yang Anda manfaatkan untuk mengembangkan diri ya? Peluang terbarunya ini, baru-baru ini saya mendapatkan tawaran untuk mainkan drama lagi waktu kultur kemarin, kemah kemarin, untuk ditampilkan lagi pas acara miladnya Himakom di Winsiska, dan itu di bulan Februari. Jadi kelompok saya itu mendapatkan kesempatan lagi, mau nggak untuk tampil lagi, dan itu menjadi kesempatan terbaru saya, dan itu saya ingin ambil itu sih. Bagaimana Anda mencari dan memilih peluang yang sesuai dengan tujuan hidup Anda? Kalau saya pribadi nggak memilih, cuman kalau memang ada peluang atau kesempatan, biasanya saya langsung ambil. Lebih kayak nggak memilih sih, karena kalau memilih takutnya nanti nggak datang lagi, karena kesempatannya biasanya datangnya sekali. Lebih iya seperti itu sih. Apakah Anda pernah melewatkan sebuah kesempatan? Jelas, karena saya pernah melewatkan kesempatan. Apa yang pasti pernah. Terus apa yang saya pelajari itu adalah bahwasannya kayak kesempatan apapun itu, walaupun sekecil apapun itu, harus diambil sih. Karena kita nggak tahu itu impactnya seperti apa gitu. Apakah ketika kita mengambil kesempatan itu justru impactnya besar untuk kita, justru kayak ternyata ujungnya indah gitu. Karena kita nggak tahu. Justru kadang ada sebuah kesempatan yang peluangnya betul-betul besar pun belum tentu impactnya besar juga gitu. Jadi makanya kayak setelah itu saya mikir kayak walaupun ada peluang yang kecil pun, insya Allah saya akan beranikan diri untuk mengambil itu. Karena itu tadi, terkadang peluang yang betul-betul kecil, persentasenya itu kecil untuk bisa diambil itu bahkan ini sih mempunyai sesuatu impact yang besar. Itu lebih ke itu aja teman.